Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus akan memimpin kita di ibadah online ini. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu untuk memimpin kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Khususnya ibadah online kami ya Bapa. Mulai dari tim musik kami, mulai juga dari WL singer kami, soundman kami, usher kami, kolektan kami, siapapun yang dapat melayani di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memimpin mereka dan mengurapi mereka dan menjadikan mereka berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau Tuhan Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, khususnya Jemaat Mangga 2 yang sudah hadir maupun dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Engkau hantarkan mereka agar bisa bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu melalui pujian penyembahan mereka. Dan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Engkau akan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau berbakti, kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Pada pagi hari ini saudara, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau beribadah kepada Dia lebih dalam lagi. Kita mau angkat pujian penyembahan kita yang terbaik. Kita mau katakan bahwa Tuhan Kau suci, suci dan suci. Suci, suci,
pujian bagimu. Segenap nafas kami hanya milik-Mu Tuhan. Nafas muliakan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi segala pujian. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Sekali lagi kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Saudara, seberapa banyak kita yang merasakan sukacita pada saat pagi hari ini saudara. Kita mau angkat pujian kita yang lebih lagi. Kita mau teriakan, nyanyikan. Kudus, kuduslah Tuhan. Di bumi dan di surga. Haleluya. Haleluya. Kita mau sorakan untuk Tuhan kita. Sebab Dialah kita yang kudus adanya. Dia yang layak menerima segala pujian. Come on semuanya. Sama-sama katakan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, Sorak-sorai. sorak-sorai sukacita, Haleluya. gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Katakan suci, suci saudara. Suci, 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 sucilah Tuhan.
Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. katakan kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi saudara, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, ucapan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Saudara, kita mau lebih lagi saudara, amin. Seberapapun, sebanyak apapun saudara kita hadir pada pagi hari ini. Kita mau datang lebih dalam lagi, kita mau angkat pujian kita yang lebih lagi. Kita mau katakan, ku kan bangkit. Haleluya. Haleluya. Come on semuanya anak-anak Tuhan. Kita mau sorakan kemuliaan Tuhan kita semuanya saudara. Sama-sama kita mau katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Come on semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Haleluya. Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit. bukan bangkit, Come on semuanya saudara. nyatakan kemuliaan
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja. Haleluya. Sebab Dia Raja, kita harus menyatakan kesaksian untuk Dia. Karena oleh darah anak domba kita sudah ditebus, kita sudah dibangkitkan. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba.
Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pagi. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, amin, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Amin, haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan kita saat ini, di masa-masa sulit ini. Kita tahu dan kita percaya hanya Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan. Hanya di dalam Dia kita merasakan aman dan nyaman. Tuhan kita sumber segalanya saudara. Kita mari, saya mau mengundang semua saudara untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu dan hanya Dia yang mampu memberikan apa yang kita butuh. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Terima kasih Tuhan. Sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh
supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya dekat kasih-Mu Bapa, Ya Tuhan, jiwaku pun hanya dekat kepadamu Tuhan. Kami merasakan ketentraman. Engkau menerima Hanya Engkau Tuhan yang mau menerima kami apa adanya Tuhan. dengan sepenuhnya. Haleluya Yesus. Walau dunia melihat rupa, namun Kau tidak pernah melihat dosa kami Tuhan. Sebesar apapun dosa kami Tuhan, sebesar apapun kesalahan kami Tuhan, Kau selalu mengampuni kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu. Ya Tuhan Yesus. Kau mengenal hati. Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami rasakan Tuhan Yesus. Engkau yang sangat mengenal kami Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sehingga menyanyikan lagu ini, refnya saja lebih lembut lagi. Inilah yang ku Saya mau mengajak semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah online ini, kita renungkan kata-kata di dalam lagu ini. Hanya dia saudara yang mau mengenal hati kita. Hanya dia yang mau menerima kita apa adanya. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang mau melihat kita, yang mau mengampuni segala dosa kita. Dan hanya dekat Dia ketenangan itu ada, kenyamanan itu ada. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan ini yang ku tahu. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Renungkan lagu ini. Renungkan dan sambil mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang mau menghapus segala dosa kita. Hanya Dia Tuhan yang mau menerima kita apa adanya saudara. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan Yesus di atas segalanya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Di saat dunia tidak pernah melihat kami, di saat dunia memandang rupa kami Tuhan, Engkau yang memeluk kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Seburuk apapun kami, Engkau mau memeluk kami Tuhan. Seburuk apapun kami Tuhan, sebesar apapun dosa kami, kesalahan kami,
Cuma Engkau Tuhan yang mau menerima kami. Yesus, Yesus kami perlu Engkau. Yesus kami perlu Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah yang setia, terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan kepada kami tidak pernah habis. Kasih setia-Mu tidak pernah habis Tuhan. Walaupun kami sering mengecewakan Engkau. Walaupun kami sering menyakiti Engkau Tuhan. Tetapi belas kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau masih mau menerima kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, berjalanlah terus bersama kami. Roh Kudus teruslah bersama kami. Karena kami tidak mampu untuk menghadapi dunia ini sendiri. Kami hanya mampu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini saya boleh bercerita kembali tentang kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Mulai dari tahun 2003 saya mengalami satu sakit yang luar biasa, di mana diawali dengan saya tidak bisa makan. Setiap makan keluar, setiap makan keluar. Dan setiap kali pergi ke dokter itu cuma sakit mah katanya. Tapi setelah saya bolak-balik pindah-pindah dokter, tidak ada jawaban yang pasti saya sakit apa. Saya beristirahat untuk berobat. Obat-obat yang gak habis itu saya kumpulin, saya simpan, terus saya tunggu sampai saya mendapatkan kabar ada satu dokter yang baik yang kira-kira bisa memeriksa saya lebih detail. Saya datang, saya tunjukkan obat saya bahwa saya sudah pergi bolak-balik ke dokter tapi tidak sembuh. Kemudian dokter yang memeriksa ini mulai memeriksa seluruh tubuh saya dan diketemukanlah ada penyempitan di usus 12 jari yang terletak antara lambung dan usus besar. Jadi makanan yang saya makan itu cuma sampai di lambung, dia tidak bisa turun, yang ada dia keluar. Jalan satu-satunya harus dioperasi. Tapi waktu itu keadaan tidak memungkinkan untuk operasi, jadi saya cuma berobat jalan. Sementara berobat jalan di sebelah kiri saya ini timbul, di ovarium sebelah kiri itu timbul kista. Nah dokter penyakit dalam dan dokter kandungan itu berbeda dokter, berbeda rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit yang dokter kandungan. Di situ dokter kandungan menyuruh saya untuk mengangkat kistanya, harus, kalau enggak dia udah sebesar telur ayam dan itu harus dioperasi. Ternyata hari itu operasi saya ternyata tidak berhasil. Setelah mengalami operasi tengah malam, luka operasi itu tidak menutup tapi terbuka. Jadi kembali dijahit lagi. Dan sampai hari ini pun bekas operasi itu masih sangat mengganggu. Itu sudah berlalu, keadaan sudah berlalu, bekas operasi itu akhirnya mengeluarkan kotoran dari situ. Karena dia tidak bisa menutup dan saya sudah tidak berobat lagi. Yang ada saya keluar masuk rumah sakit, tapi tidak ada tindakan dari dokter. Semakin hari semakin bertambah-tambah keadaannya, sehingga saya memutuskan, satu kali saya memutuskan untuk berhenti berobat. Berhenti ke dokter, tidak minum obat, dan saya bilang sama sama suami saya bilang saya mau tunggu tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkan saya. Saya mau tunggu Tuhan sendiri yang menjamah saya.
Tuhan punya banyak cara. Bisa dengan cara yang spektakuler, bisa juga dengan cara berproses. Saya akan menunggu Tuhan sendiri yang menyembuhkan saya, karena saya sudah dengar dari sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus itu membuat mujizat bagi setiap orang yang sakit. Nah, karena saya tidak berobat, akhirnya penyakit saya bertambah-tambah. Saya tidak bangun dari tempat tidur. Perut saya bocor, ususnya, makanan itu keluar semua, apa yang saya makan itu semua keluar dalam bentuk makanan juga, karena tidak tercerna. Pada suatu malam, pada suatu hari, Tuhan membuat suatu kejadian yang luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak bisa makan mulai jam 3 sore sampai esok harinya. Itu kejadian hari Jumat malam, hari Jumat sore. Saya ingat sekali itu. Ketika suami saya mau bawa ke rumah sakit, saya pun bertahan supaya saya jangan dibawa ke rumah sakit. Sampai tengah malam saya muntah-muntah, sudah tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam tubuh saya, air pun tidak bisa masuk. Sampai jam 3 malam pun masih juga dia keluar muntahnya. Akhirnya di pagi hari, besoknya jam 6:30 pagi, saya udah rasa badan saya lemah sekali. Udah tidak berdaya lagi. Terus waktu itu suami saya baru tidur, saya bangunkan dia, saya bilang tolong bawa saya ke rumah sakit. Itu pertama kalinya saya menyerah. Saya bilang bawa saya ke rumah sakit, terserah kemana rumah sakit. Karena kalau kamu tidak tolong saya hari ini, rasanya saya sudah gak kuat lagi untuk lewat hari ini karena udah terlalu lemas dan sakit semuanya. Akhirnya suami saya pun melarikan saya ke rumah sakit. Disitulah tuh saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mulai melangkah memberanikan diri kembali untuk berobat, Tuhan membukakan pintu demi pintu bagi saya untuk mendapatkan pengobatan yang baik. Di rumah sakit itulah Tuhan menolong saya. Di rumah sakit itulah Tuhan menjamah sakit penyakit saya lewat dokter-dokter dan lewat perawat-perawat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di mana saya boleh melihat kerja Tuhan itu luar biasa. Meskipun pembocoran itu tidak bisa disembuhkan, tapi dokter di sana membuat saya untuk bisa makan. Puji Tuhan. Kemudian saudara tahu bahwa usus saya itu bocor. Apa yang saya makan itu keluar lewat perut saya, tembus dari kulit perut itu semua keluar. Dia terbuka begitu lebar lukanya itu. Dan tapi dengan keadaan begitu pun saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Waktu setelah saya dioperasi, saya bisa makan, saya bisa hidup sebagaimana orang pada layaknya bekerja seperti sehari-hari, mengurus rumah dan sebagainya. Saya berterima kasih dan saya tidak mengingat-ingat sakit saya. Saya tidak mengingat-ingat apa yang sedang terjadi dengan pencernaan saya. Saya tetap berjalan dengan yakin kepada Tuhan dan penuh dengan ucapan syukur. Meskipun sebetulnya menderita juga. Kemudian di tahun 2015 saya kembali dipertemukan dengan seorang yang juga mengasihi Tuhan. Dia mendengar saya sakit, terus dia bertanya kepada saya dan dia menolong saya juga untuk kembali masuk ke rumah sakit, menyelesaikan sakit saya. Dan disitulah di akhir tahun 2015 saya kembali bertemu dengan dokter bedah. Bagian bekas operasi kista yang pertama itu rencananya akan dikupas semua, terus ditutup dengan kulit paha. Ternyata tidak bisa, karena begitu dibuka ternyata lubang pembocoran di bawah perut saya itu begitu besar, tidak dapat dilakukan penutupan. Dan saya juga bingung waktu itu. Akhirnya saya dibawa lagi ke kamar operasi lagi, dijahit lagi di bagian dalamnya supaya dia bisa menutup lubangnya. Dan ususnya yang sudah tidak berfungsi itu dikeluarkan. Usus besar itu tidak berfungsi karena dia sudah mengeras.
Karena waktu 2009 dibuat bypass dari lambung langsung ke usus supaya bisa makan, tidak melewati yang 12 jari. Nah, setelah itu usus saya dikeluarkan, usus halus sudah rusak semua diangkat, tinggal dari lambung keluar di sebelah kanan, ditaruh kolostomi sampai hari ini. Keadaan ini pun saya mensyukurinya. Jadi memang seringkali anfal, bukan sebulan, kadang bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung keadaan stamina saya. Tapi begini pun saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Orang bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Yang ada di pikiran saya, Tuhan itu pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya. Saya tidak bisa melihat, tapi dengan mata iman saya melihat bahwa organ-organ saya itu masih ada. Organ-organ itu Tuhan bisa memberikan yang baru. Sekalipun terbatas, tetapi kekuatannya mungkin sama dengan orang-orang yang sehat. Kekuatannya sama dengan yang sempurna. Ketika saya anfal, saya yakin Tuhan menolong saya. Dan tidak membiarkan saya lebih dari kekuatan saya. Berpuji nama Tuhan. Saya bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata di dalam kehidupan yang sehari-hari di dalam kelemahan saya merasa begitu lemah. Tapi itulah kekuatan Tuhan yang ada di dalam saya. Biarlah kiranya keluarga saya, anak-anak saya yang langsung menyaksikan keadaan saya sehari-hari itu, mereka boleh melihat begitu besar pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Apa yang Dia buat itu sungguh luar biasa. Dan saya mau terus hidup bagi Tuhan. Saya mau terus menjadi terangnya Tuhan dengan keadaan yang sangat terbatas. Yang mungkin orang lain pikir mustahil untuk hidup. Bahkan kalau ada pun dokter, mereka akan geleng-geleng kepala karena tidak dapat menyelesaikan penyakit saya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini saya bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, itulah Dia. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Itu yang kita pegang selama-lamanya. Yang dapat membawa kita masuk sampai ke surga. Dan yang juga menopang hidup kita selama kita dalam dunia ini. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita. Tetapi kuasanya. Dan kita boleh melihat mujizat Tuhan setiap hari. Karena memang dari hari ke hari hidup saya karena kemurahan Tuhan. Karena anugerahnya. Karena belas kasihannya di dalam hidup saya. Puji Tuhan, kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat dan kekuatan baru buat kita semua. Puji Tuhan.
Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya Seminoya di acara on air dari Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2, Jakarta. Kali ini kita akan bicara soal kesesakan dan kekhawatiran. Namun mendahului khotbah saya pada hari ini, saya mau ajak saudara di rumah mendengarkan sebuah pujian yang terambil dari Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Setelah itu kita akan berdoa dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini dan kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti siaran ini. Kami percaya sebelum kami memulai acara ini, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kami. Baik yang ada di sini dan mereka yang ada di rumah. Sehingga setiap firman yang keluar, Engkau sendiri yang mengurapi. Dan setiap orang yang mendengarkan firman yang diurapi, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka dihiburkan, mereka diberikan pengharapan yang baru, bahkan mereka yang berkekurangan dicukupkan. Terima kasih Tuhan, mereka sakit disembuhkan. Terima kasih. Sekarang Tuhan kami mau belajar firman-Mu, mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di tempat ini, baik yang di rumah, supaya nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya semua katakan amin. Saudara kekasih, tidak ada satu pribadi personal di belahan dunia ini saat ini yang tidak dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan negara, lembaga dilanda oleh kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Semua orang merasa ketakutan. Bahkan oleh ketakutan itu ada yang tawar hati. Ya, karena keadaan yang sulit ini.
Ya, saya sebagai hamba Tuhan yang biasa pergi ke berbagai daerah, terpaksa harus diam di rumah dan tidak melayani ke berbagai daerah beberapa bulan karena memang pelayanan saya adalah ke berbagai daerah. Semua dilanda kesesakan seperti itu. Dan kesesakan-kesesakan ini menimbulkan tawar hati. Saudara kekasih, lagu yang saya nyanyikan tadi terambil dari Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh melihat di tayangan di layar masing-masing supaya kita punya panduan tentang apa yang kita bicarakan. Demikian bunyi firman Allah. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sampai di sana. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca, Mazmur 138 ayat 7 dan 8 memberikan jaminan bagi orang percaya ada tangan Tuhan yang akan menyelesaikan setiap perkara di dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti dari dimensi jasmani, maka kita akan merasakan kesesakan itu. Tetapi ayat yang sudah saya baca ini adalah penghiburan dan jaminan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini yang mendengarkan siaran ini, bahwa kalaupun dunia masuk dalam keadaan kesesakan seperti ini, ada tangan Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Kita tidak bisa sangkal hari ini harus terjadi sesuai dengan apa kata Alkitab. Wahyu 6 dikatakan, ayat 6 dikatakan gandum secupak sedinar, jelai 3 cupak sedinar. Sedinar itu ukuran UMR kerja. Bayangkan kita kerja 1 hari, upah yang kita dapat hanya untuk bisa beli gandum secupak. Di Manado kalau secupak itu ukuran 1 kaleng susu. Itu berapa orang bisa makan. Akan datang keadaan seperti itu dan itu terjadi. Tetapi percayalah di dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan sesuai dengan Maleakhi 3 akan ada perbedaan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Seperti yang sudah disaksikan oleh istri. Istri saya. Saya dan istri, saya bawa dia kontrol ke teman saya, Profesor. Dan pertama bertemu, dia dengar cerita ini. Begitu pulang, dia WhatsApp saya, dia katakan, 40 tahun saya melayani orang seperti ini. Jarang yang selamat. Jadi kalau kita masih dalam keadaan kesesakan ini masih dipelihara Tuhan, itu tangan Tuhan sedang mempertahankan hidupmu dan hidupku supaya kita berguna di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Katakan haleluya yang di rumah. Ya, haleluya. Jadi kita tidak perlu khawatir walaupun memang ini sudah harus terjadi. Wahyu sudah menggambarkan kesukaran yang begitu hebat sehingga orang bekerja dengan upah sehari hanya bisa mencukupi sedikit dari kebutuhan. Ya, Matius 24 berkata bahwa tanda-tanda zaman ini akan ada siksaan-siksaan berat, ada Mesias palsu dan semua tanda-tanda itu dan semua sudah digenapi, sedang digenapi. Ya, 2 Timotius 3 justru bilang akan datang masa yang sukar. Orang kehilangan kasih. Dan saat ini jangankan di orang tidak kenal Tuhan. Ke gereja sudah boleh dibuka. Saya nggak tahu di berbagai tempat yang lain. Kalau nggak pakai masker aneh. Dianggap aneh, tidak normal. Puji Tuhan. Di sini kita masih kita ikut protokol kesehatan tapi tidak dengan kekhawatiran. Ya. Dan karena khawatir ini banyak orang akan tawar hati kata Amsal.
Tetapi kita punya Yesus. Yesus yang menjamin dan berkata di dalam Matius 6 ayat 25. Sebab itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir tentang segala sesuatu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Kenapa? Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan perkara ini. Sebab itu dia satu-satunya pribadi yang bisa menjamin kita. Jadi kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ya, kenapa dia katakan demikian? Ada berapa poin saya catat? Ada 4 poin. Ya, dikatakan Matius 6 ayat 27, dikatakan begini. Yang pertama, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Catat baik-baik. Kalau dalam keadaan pandemi seperti ini dan kita diliputi hanya oleh kekhawatiran, kita tidak akan pernah bisa maju. Karena kita takut, kita khawatir, mau melangkah. Ya, akhirnya kita datang kepada keputusasaan. Dan Amsal 24 ayat 10 bilang, kalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ada berapa banyak orang pada saat ini tawar hati karena keadaan seperti ini. Tapi anak-anak Tuhan ada jaminan daripada Tuhan. Hei, jangan khawatir, karena kalau kamu khawatir, kamu tidak akan bisa maju sehasta dari langkahmu. Puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 28 seperti ini, Matius 6. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Haleluya. Yang kedua, Tuhan bilang jangan khawatir, karena dia sendiri yang akan menjamin. Dia bilang, lihat burung yang tidak pernah menabur, tapi mereka tidak pernah jatuh karena kelaparan. Bunga bakung di padang yang tidak pernah memintal, tapi warnanya lebih baik dan lebih bagus dari jubahnya Salomo di dalam kemegahannya. Yang ketiga, terus ayat 31 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Kenapa orang di luar sana begitu khawatir dalam keadaan seperti ini? Khawatir di PHK, khawatir ini itu. Tadi bicara-bicara dengan Bapak Wakil Gembala. Dia bilang kalau mau khawatir, dia orang paling khawatir karena ada banyak urusan. Tetapi kalau kita khawatir hanya kepada perkara-perkara jasmani, dikatakan begini, kamu sama seperti orang yang tidak percaya. Haleluya. Tuhan mau supaya kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan diri. Saudara, saya singgung dulu sedikit, iman ada tiga dimensi. Pertama itu to believe, ya, percaya adanya Tuhan. Saudara tanya agama apa saja, semua percaya ada Tuhan. Tapi yang dimensi kedua itu to trust, mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah sekarang ini dibutuhkan mempercayakan diri kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, to done, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya, terakhir, langkah keempat, dikatakan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari esok ada di tangan Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, ada lagunya itu. Hari esok kita ada di tangan Tuhan. Lalu kenapa kita harus khawatir? Puji Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita jangan khawatir? Ayat 33 jawabannya dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu jangan khawatir, tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa orang khawatir di luar sana? Karena mereka mencari apa yang ditambahkan. Tapi Yesus bilang, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud saya dapatkan yang sederhana. Pembahasan ini lama dan seringkali orang masih carilah dulu kerajaan Allah. Banyak tafsiran dan saya rasa itu satu kebebasan dari setiap penafsir. Tetapi saya berdoa dan saya mendapatkan apa sih yang Tuhan mau dengan saya mencari kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 menjawab berkenaan dengan apa yang Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang kamu makan dan minum dan pakai. Nah, Roma 14:17 dikatakan, sebab kerajaan Allah tidak atau bukan terdiri dari makan dan minum, tetapi karena kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Yesus mau kita fokus kepada hal ini. Cari dulu kerajaan Allah. Cari kebenaran. Karena dikatakan dalam ayat 33 dari Matius 6 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ayat ini menjawab bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi intinya di sini, subjeknya di sini Roh Kudus. Dia yang mengerjakan kebenaran dalam hidup kita. Kenapa hari-hari ini iblis mau mencuri kebenaran bahwa Allah memelihara kita sehingga orang terfokus hanya kepada hal-hal jasmani. Padahal Allah telah menjamin, Yesus telah menjamin, semua itu ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari kebenaran. Dan Yesaya 32 ayat 17 jelas berkata, di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah keadilan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau hati kita tentram, artinya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, itu hanya bisa dikerjakan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu datang dari Roh Kudus. Yang kedua, dikatakan carilah kerajaan Allah. 1 Korintus 4 ayat 20 jelas berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Hidup anak-anak Tuhan pada akhir-akhir ini harus fokus kepada kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita akan dikuasai oleh tawar hati, ketakutan, dan kekhawatiran. Saya punya joke tadi selagi nyetir, saya dapat. Kan itu ada meme-meme yang kamu mau kemana? Mau ketemu pacar. Kok balik lagi? Oh, dia udah punya pacar. Itu kan kalau anak muda itu tahu. Saya tadi dapat begini. Mau kemana? Ke gereja. Kok gak bawa Alkitab? Udah telat. Terus dia balik, mamanya tanya. Kok balik? Lupa masker. Itu kan kekhawatiran. Lebih khawatir gak bawa masker daripada gak bawa Alkitab ke gereja. Itu kalau kita fokus kepada hal-hal jasmani. Padahal Tuhan sendiri sudah menjamin. Segala sesuatu akan kutambahkan kepadamu. Jadi yang harus kita fokus, bagaimana kita hidup di dalam kuasa Allah. Nah, jelas dalam Kisah 1 ayat 8, Tuhan sendiri sudah bilang. Yesus sendiri bilang.
Waktu kisah 1 ayat 7 murid-muridnya bertanya kapan engkau menegakkan, dan Tuhan bilang kamu gak usah urus itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang pertanyaannya, masihkah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dan memerintah kehidupan kita, memimpin kehidupan kita? Sebab Roma 8 ayat 14 jelas berkata bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah, apa yang mesti kita khawatir? Bapa kita yang punya segalanya. Bapa kita yang menciptakan langit dan dunia. Bapa kita yang menyediakan segala sesuatu. Dia Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Dia yang menyuplai kehidupan kita. Ya, ada lagu Because of who you are I give you glory. Because of who you are I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Haleluya. Dia Jehovah Jireh. Dia provider kita. Dia yang menyediakan kita. Apa yang harus khawatir? Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Cari kebenaran. Cari damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu Wahyu bilang begini. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara soal urapan. Anggur bicara soal sukacita. Jangan rusakkan urapanmu. Jangan rusakkan sukacitamu karena kekhawatiran yang melanda dunia saat-saat ini. Saudara, bukan hanya pribadi yang merasa khawatir. Negara di berbagai belahan dunia dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Maleaki menjamin bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang menyembah Allah dan yang tidak menyembah Allah pada akhir zaman ini. Mari kita fokus kepada hidup kita ini untuk menjadi penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita hidup oleh roh. Kita hidupkan rohani kita lebih dari memusingkan hal-hal jasmani. Siapa yang gak khawatir? Ya, semua. Saya pun sebagai pendeta, kalau istri saya sudah mulai seperti kesaksian dia tadi, sudah mulai sakit, saya harus biar ngantuk malam saya mesti bangun. Mengkhawatir enggak keadaannya. Tetapi tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab saya tahu ada Allah penolongku. Dialah yang akan menyelesaikan segalanya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Penuh dengan kekurangan, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah gagal. Roh Kudus sempurna. Dan Roh Kuduslah yang menyempurnakan segala perkataan firman yang telah disampaikan. Menjabarkan lebih detail, memberikan pengertian dan pengembangan kepada setiap yang mendengar. Sehingga firman ini hidup, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sehingga pada masa kesesakan ini, kita tidak fokus lagi hanya kepada perkara-perkara jasmani yang hanya mendatangkan khawatir dan putus asa, ketawaran hati. Tetapi kita fokus kepada kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kehidupan kami semua. Bukan sekarang ini, tapi untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami butuh pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan hidup kami
penuh dengan kuasa untuk mengalahkan segala kekhawatiran, segala putus asa, segala tawar hati yang menghantui dunia saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman bagi kami. Tuhan berkati setiap yang mendengar. Tuhan jamah, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang ada di rumah, saya akan membacakan pengumuman gereja kita, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2. Shalom. Hari Senin dan hari Rabu kita ada latihan dan ibadah online di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Selasa kita juga ada ibadah doa syafaat dan pencurahan Roh Kudus mulai jam 6 sore sampai juga selesai. Hari Kamis ada ibadah Persekutuan Pondok Kasih yang disingkat menjadi PPK jam 7.30 malam atau jam 19.30 WIB. Dan dilanjutkan pada hari Jumatnya kita ada ibadah kaum wanita di tempat ini jam 3 sore atau jam 15 WIB. Dilanjutkan pada malam harinya kita juga ada ibadah kaum pria ya, atau dimulai jam 7.30 ya atau 19.30 WIB. Dan hari Sabtunya kita juga di tempat ini ada ibadah raya dewasa muda ya, jam 6.30 atau jam 18.30 WIB. Dan hari Minggunya kita ada ibadah raya seperti ini ya, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih, pengumuman sampai di sini dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin kami semua dari pagi tadi sampai akhirnya ibadah kami selesai dengan baik. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Dan apa yang kami dapatkan Tuhan itu akan menjadikan berkat-berkat kepada kami semua, khususnya ibadah online di tempat ini ya Bapa. Karena itu Tuhan berkati mereka semua yang sudah mendengarkannya dan sudah melihat acara ini Tuhan dengan baik dan benar adanya. Dan Engkau akan memberkati dimanapun mereka melihatnya ya Bapa. Kami percaya Engkau turun tangan atas mereka semua. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau akan juga memberkati kami dan menuntun kami ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat akhirnya kita mengangkat kedua belah tangan kita dan hati kita menghadap kepada Dia, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang sangat indah, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami di awan permai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudahi ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin.